Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Bedina Brilian dengan NIM 434231015 atau dengan 3 digit belakang 015. Pada praktikum kali ini, saya akan mendemonstrasikan simulasi sistem terdistribusi menggunakan Docker yang menerapkan konsep replikasi database dan failover. Pada simulasi ini terdapat beberapa komponen, yaitu load balancer, 2 web server, 2 master database, dan 2 slave database. Tujuan dari praktikum ini adalah membuktikan bahwa ketika server utama atau master mengalami kegagalan, data masih tetap tersedia melalui server cadangan atau slave. Konsep ini bisa digunakan pada sistem perbankan, e-commerce, dan cloud computing yang membutuhkan ketersediaan layanan tinggi. Kemudian yang pertama, saya membuat Docker Compose YML. Pada bagian ini terdapat service load balancer yang menggunakan image nginx. Load balancer bertugas menerima request dari pengguna dan mendistribusikannya ke web server yang tersedia. Kemudian terdapat dua web server, yaitu web 1 dan web 2. Ini web 1-nya dan ini web 2-nya. Setelah itu terdapat 4 database PostgreSQL, yaitu master 1, master 2, slave 1, dan slave 2. Master berfungsi untuk menerima perubahan data, sedangkan slave berfungsi menyimpan salinan data hasil replikasi. Dengan konfigurasi ini, kita dapat mensimulasikan arsitektur database terdistribusi yang memiliki redundansi atau cadangan data. Selanjutnya, saya akan menjalankan seluruh service menggunakan Docker Compose. Yang pertama, kita jalankan Docker Compose. Kita lanjut cek pada Docker PS. Nah, dari hasil Docker PS terlihat bahwa seluruh kontainer berhasil berjalan. Load balancer, web server, dan master database serta slave database-nya semua berada pada status up. Nah, sebelum melakukan simulasi transaksi, saya melakukan setup data awal menggunakan file setup pad. Nah, file ini berfungsi untuk membuat database, membuat table accounts, dan mengisi saldo awal. Nah, tabel ini nanti digunakan sebagai simulasi dari rekening banknya. Kolom owner-nya itu menyimpan nama pemilik rekening dan kolom balance menyimpan saldo. Kemudian kita cek yang master 1. Nah, pada owner node A itu balance-nya kan 100. Kemudian kita cek yang di master 2. Nah, pada master 2 terdapat data node B dengan saldo sebesar 1 juta rupiah. Jadi, kondisi awal sistem itu kedua rekeningnya memiliki saldo yang sama. Kemudian ke transfer baht. Nah, file ini tuh digunakan untuk mensimulasikan proses transfer uangnya. Jadi, pada bagian pertama terdapat perintah update pada master 1. Ini update. Yang artinya itu saldo node A akan dikurangi 100.000 rupiah. Sedangkan pada master 2 saldo node B akan bertambah 100.000 rupiah. Kita jalankan simulasinya. Nah, ini udah muncul update 1 pada kedua database yang artinya masing-masing database-nya itu berhasil memperbarui satu baris data. Kita cek lagi pada master 1. Nah, sekarang saldo node A itu berubah menjadi 900.000 rupiah. Kita cek ke master 2. Nah,
Sedangkan saldo not B-nya itu bertambah menjadi 1.100.000. Ini itu terbukti bahwa proses transfernya berhasil dilakukan. Nah, setelah transaksinya berhasil, langkah berikutnya adalah melakukan replikasi menggunakan replikasi BAT. Nah, saya sudah membuat code seperti ini yang berfungsi untuk menyalin data dari master ke slave untuk menyimpan cadangannya. Nah, ini tuh penting karena kalau master mengalami gangguan, datanya itu masih tercadangkan pada slave. Kemudian kita jalankan aja replicate.bat. Nah, proses ini tuh bertujuan untuk mensimulasikan sinkronisasi data dari master ke slave. Terus kita cek yang bagian slave 1. Terlihat bahwa slave 1 memiliki data not A dengan saldo Rp900.000. Kemudian kita coba jalankan yang slave 2. Nah, di sini slave 2 pada data not B dengan saldo Rp1.100.000. Nah, ini tuh menunjukkan replikasinya selesai dilakukan. Kemudian kita ke file master.bat. Nah, file ini digunakan untuk mensimulasikan kegagalan server utama. Di dalamnya terdapat perintah docker stop yang akan menghentikan master 1 dan master 2. Langsung aja kita jalankan file master.bat. Nah, pada tahap ini itu adalah simulasi kondisi ketika server utama mengalami kegagalan dan kita buktikan pada docker ps. Dari hasil docker ps terlihat bahwa master 1 dan master 2 sudah tidak berjalan. Nah, yang masih aktif itu cuma slave 1, slave 2, load balancer, dan web servernya. Nah, kondisi ini itu sesuai dengan skenario failover yang ingin kita uji. Kemudian kita akan buktikan bahwa datanya itu masih bisa diakses. Nah, walaupun master sudah mati, data not A masih dapat diakses dari slave 1. Kemudian yang slave 2, data not B juga masih dapat diakses dari slave 2. Nah, dari simulasi ini dapat disimpulkan bahwa replikasi database memungkinkan data tetap tersedia walaupun server utamanya itu mengalami kegagalan. Masternya digunakan untuk melakukan perubahan data, sedangkan slave-nya itu digunakan untuk menyimpan layanan yang tetap berjalan. Menyimpan salinan data hasil replikasi dari master tadi. Nah, ketika masternya mati, sistem masih dapat membaca data melalui slave sehingga layanannya itu dapat tetap berjalan. Konsep ini merupakan bagian penting dari sistem terdistribusi karena meningkatkan availability, reliability, dan fault tolerance. Sekian dari praktikum yang dapat saya demokan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.